PT Sari Kresna Kimia melalui perwakilannya Hendra Adimulya, yang hadir pada konferensi pers yang digelar Pemkab Samosir terkait pemberitaan pupuk palsu, Senin, tanggal 10 Juli tahun 2023, bantah pemberitaan beberapa media yang menyatakan pupuk NPK Among Tani 161616 yang mereka produksi disebut palsu, sambil menunjukkan uji laboratorium yang dikeluarkan Laboratorium Sukovindo. Di mana hasil uji laboratorium Sukovindo, yang sampelnya diambil oleh petugas pengambil contoh, PPC, dari Baristan Medan, menyatakan bahwa pupuk NPK Among Tani 161616 adalah sesuai dengan SNI 28032012 dengan kandungan nitrogen total 16,56%, fosfor total 14,88%, kalium 16,20%. Berikut penuturan Hendra Adimulya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan dengarkan paparan dari produsen. Kepada Bapak kami persilakan dengan hormat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Bupati, Pak Dandim, dan Pak Kapolres dan Ibu Kadis. Perkenalkan Pak, nama saya Hendra Adimulya. Kebetulan saya staf dari PT Sari Kresna untuk wilayah Sumbagut, Aceh, Medan, Riau, dan Padang. Nah, sebelumnya saya sampaikan Pak, PT Sari Kresna ini merupakan perusahaan dalam negeri yang bergerak di bidang industri pestisida dan pupuk yang telah memenuhi standar sertifikat ISO 9001-2008 dan berbagai produk yang telah kita produksi dan sebagian sudah dijalankan untuk seluruh Indonesia. Nah, saya di sini sebagai perwakilan PT Sari Kresna khususnya di Sumbagut perihal mengenai hal pupuk Among Tani ini merupakan tamparan besar untuk PT Sari Kresna Kimia. Jadi beberapa hal yang saya ketahui dari lapangan menyebutkan bahwasanya pupuk Among Tani itu palsu. Nah, ini saya bantah Pak. Jadi ada petani yang menyatakan bahwasanya dia tidak terbiasa dengan pupuk ini. Beda dengan pupuk yang ada tersedia di toko-toko pertanian. Memang Pak, beda. Jadi kita PT Sari Kresna memiliki dua produk NPK Pak. NPK Among Tani triple 16. Yang satu impor, yang satu buatan lokal Pak. Biasanya kita yang selalu tersedia di lapangan yang impor, bukan berarti pupuk lokal itu pun yang hasilnya bukan hasilnya tidak baik Pak, hanya teknologinya berbeda Pak. Jadi kemarin disampaikan Pak Bupati pengaplikasiannya pada saat dilarutkan yang ditemukan petani itu berupa lumpur. Saya lihat fotonya itu berupa lumpur. Jadi diperkirakan itu lumpur yang diwarnai. Saya boleh tanya Pak, di dalam ini ada nggak petani yang pernah bertanam bercocok tanam Pak? Boleh Pak? Katanya. Oke. Makasih Pak. Dan mungkin Pak, di sini ada perbedaan ya Pak ya, perbedaan. Membedakan jenis pupuk itu Pak. Kebiasaan kita kalau triple 16 pasti warnanya biru, benar ya Pak ya. Tapi kalau triple 15 warnanya merah. Itu yang membedakan Pak. Nah, perbedaan yang satu lagi teknologinya Pak. Nah, untuk teknologi lokal fillernya digunakan brown clay Pak. Brown clay itu lihat coklat Pak, tanah coklat.
dia pengikatnya Pak antara unsur N, P, dan K, itu pengikatnya itu lumpur itu tadi Pak, brown clay namanya Pak. Ada saya ini Pak, proses pembuatannya dari pabrik, nanti Bapak bisa baca prosesnya. Nah, sementara kalau impor itu fillernya Pak dari liquid ya, cairan, bahkan dari wax Pak. Wax itu lilin. Mungkin ada teknologi satu lagi Pak dari polimer Pak, plastik. Jadi beda-beda teknologinya Pak. Nah, yang membedakan teknologi ini Pak, dia di mana teknologi-teknologi ini berdasarkan dari kegiatan agronomi yang di lapangan Pak. Untuk di luar negeri, mereka biasa pakai yang fillernya itu dari polimer Pak. Sebab mereka sistemnya mekanisasi Pak, pemupukannya. Dia main tabur pakai alat. Jadi kalau dia sistemnya fillernya dari brown clay, dia pasti akan cair Pak di mesinnya itu. Itu salah satu saya pelakunya Pak. Saya pelaksananya itu waktu pernah saya di perusahaan sebelum Kresna, saya di Toba Plestar ini, pupuk saya masuk di situ, dia bentuknya plastik Pak, butirannya plastik seperti kacang hijau, Pak. Jadi dia tidak dipengaruhi oleh suhu tanah, dia tidak dipengaruhi oleh kondisi tanah Pak. Mau hujan, mau kemarau, kita boleh pupuk. Dia hanya dipengaruhi oleh suhu tanah aja. Itulah teknologi Pak. Nah, kembali lagi Pak, kita dari Among Tani. Jadi pada saat dilarutkan Pak, akan ketemu dengan lumpur. Pasti Pak. Saya bisa sampaikan seperti ini Pak. Yang sebelah kanan ini sebelum dikasih warna Pak, pewarna. Jadi itu dia membedakan Pak. Pewarna itu yang membedakan komposisi pupuk. Kalau dia triple 16 warna biru, triple 15 dia warnanya merah. Nah, untuk memastikan pupuk itu palsu atau tidak palsunya Pak, kita kembali lagi Pak di komposisinya, speknya itu N-nya itu benar nggak 16, N-nya itu benar nggak, P-nya itu benar nggak 16, K-nya itu benar nggak 16. Nah itu Pak, kalau dalam bentuknya sama Pak, fungsinya sama Pak, hanya saja kalau dia kondisinya seperti brown clay ataupun filler ya dia brown clay, itu semua perkebunan yang ada di Indonesia menggunakan itu Pak, brown clay. Sebab harganya lebih murah Pak dibandingkan dia yang fillernya dari liquid. Perusahaan besar Pak, terutama perusahaan besar semua rata-rata pakai fillernya brown clay. Nah, produsennya itu seperti mungkin Bapak pernah dengar ya, Raja Pupuk di Indonesia ini Mahkota, Haike, Kertopaten, ataupun Gresik yang lokal ya Pak ya, itu semua menggunakan pakai brown clay Pak, teknologi yang brown clay. Nah, kebiasaan petani Pak, biasa pupuk kan biasa dilarutkan. Nah, ketemunya seperti itu Pak. Itulah ketemunya Pak. Bukan itu palsu, bukan batu bata digiling, dikasih warna, dibulet-buleti, kita masukkan ke tidak Pak. Setiap produk kita Pak ya, Among Tani, setiap Among Tani itu sekali diproduksi itu akan lewat dari QC Pak, untuk menentukan ini layak dipasarkan atau tidak. Kalau tidak, itu dihancurkan kembali Pak. Mungkin Bapak dari sini ya, kalau misalnya belum yakin, kita terbuka pintu kita Pak. Kalau Bapak mau kunjungan ke pabrik kita, monggo. Nah, jadi Pak yang menyampaikannya Pak ya, saya mau nanya kembali ke Bapak ini. Apa Pak dasarnya
kita menyebutkan pupuk palsu. Itu dia, Pak. Sebelum kita menerima hasil uji lab, itu dia, Pak. Jadi kalau pupuk itu, Pak, kalau dibilang palsu belum bisa dibilang palsu, Pak, sebelum dia keluar dari uji lab. Nah, masa uji lab itu 14 hari kerja ya, Pak ya, 14 hari kerja. 14 hari kerja itu di ruangan lab. Masa tunggu kita itu, Pak, 5 sampai 6 hari. Seperti itulah, Pak. Jadi dari PT Sari Kresna ini sebenarnya kita pun kecewa juga, Pak. Manajemen kecewa mengenai hal berita ini. Ya, dari manajemen memberi tekanan ke saya, ini mau dibawa kemana gitu. Tapi saya masih punya hati nurani ya, Pak ya. Saya besar di Kota Medan, Pak. Tapi seandainya ini tetap terus berjalan, saya mohon maaf, Pak, mungkin manajemen akan memberikan satu ketegasan. Tapi sebelumnya masih saya pertahankan gitu, jangan gitu. Nah, jadi dalam hal-hal ini, Pak, saya mohon bapak-bapak yang lebih senior daripada saya, mohonlah, Pak, untuk menyikapi ini kita bisa lebih terbuka, kita bisa berdialog, diskusi. Bahkan kalau bapak-bapak ingin mengenal lebih dekat PT Sari Kresna, kita siapa? Di sini saya punya tim, Pak David yang jaket kuning itu, dia menghandle, Pak, petani-petani yang di wilayah beliau. Bahkan kita ada melakukan pendampingan petani, Pak, untuk trial, untuk seluruh produk kita, Pak. Kita terbuka kok, Pak. Bukan berarti kita hanya jualan aja, jualan, tapi kita tidak membuat satu hubungan ke petani. Kita besar, PT Sari Kresna itu besar oleh petani, Pak. Tanpa petani kita tidak akan besar. Mungkin dari situ penyampaian saya, Pak. Kalau Bapak ada pertanyaan ataupun yang kurang jelas, bisa Bapak sampaikan ke saya. Terima kasih, Pak.